Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari. Selamat pagi anak-anak SDK 3 WR Supratman yang terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Ibu guru yakin kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia meskipun kita tidak dapat beraktivitas seperti biasanya, yaitu tidak bisa ke sekolah, tidak bisa belajar bersama teman-teman, dan tidak bisa bermain dengan teman-teman. Tetapi Ibu yakin kita semua selalu tetap semangat dan bahagia. Apa kabar anak-anak? Sehat, semangat, luar biasa. Sehat, semangat, luar biasa. Sehat, semangat, luar biasa. Kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat, dan kita harus tetap menjadi anak yang luar biasa. Anak-anak sekalian, tidak terasa sudah hampir setahun kita semua melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Papa dan mama juga mungkin tidak bisa pergi kerja dengan baik, semuanya dikerjakan dari rumah. Akibat wabah virus corona ini, semua kegiatan tidak berjalan seperti biasa. Tentu kita semua merasa takut karena virus ini sangat berbahaya. Setelah virus ini berkembang, pemerintah mulai menerapkan aturan-aturan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Protokol kesehatan ini harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Dengan demikian maka kita membantu pemerintah memutuskan penyebaran virus corona. Anak-anak sekalian yang terkasih, meskipun kita dalam masa pandemi, tetapi kegiatan belajar mengajar, pendalaman iman tetap berjalan. Hari ini anak-anak SDK 3 WR Supratman akan mengadakan KTKC bersama dalam rangka masa Prapaskah. Kita mendalami tema APP tahun 2021 dalam Gereja Katolik dengan tema nasional kita, semakin beriman, semakin solider. Sedangkan tema APP untuk Keuskupan Agung Samarinda adalah solidaritas di tengah pandemi untuk mendukung gerakan bersama menghentikan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi. Pada saat ini kita akan masuk ke pertemuan APP yang pertama, yaitu dengan tema kecil, disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam mewujudkan solidaritas dalam tanggung jawab kemanusiaan. Dalam pertemuan kita hari ini, kita akan melihat pengalaman hidup kita sehari-hari selama masa pandemi COVID-19, lalu bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan dan apakah kita sudah melakukan itu dengan baik atau tidak. Kita akan lihat sebentar dalam pendalaman kita nanti, dan juga kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita di masa pandemi ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita awali KTKC kita hari ini dengan lagu pembuka. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban beramal, akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang.
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, perlindungan-Mu, bimbingan-Mu, serta berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Pada hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dan boleh mewujudkannya dalam kehidupan kami, khususnya dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Bantulah kami untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami dapat terhindar dari virus corona dan boleh melaksanakan karya hidup kami, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam pekerjaan dan pelajaran. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan video singkat tentang apa itu virus corona dan apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona. Sudah beberapa minggu ini kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker.
Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Anak-anak sekalian yang terkasih, kita sudah menyaksikan video tentang virus corona dan bagaimana kita bisa terhindar dari virus corona. Kita sudah saksikan apa saja yang harus kita lakukan. Virus corona ini sangat berbahaya. Dia akan menyerang pernapasan kita dan kalau imun tubuh kita tidak kuat, maka bisa berakibat fatal dan bisa berakibat pada kematian. Virus corona ini menyebar melalui cairan yang keluar dari mulut dan hidung kita saat kita bersin atau saat kita batuk. Mereka yang tertular virus corona ini kalau bersin atau batuk, cairan itu akan keluar dan menyebar. Karena itu kita dianjurkan supaya pakai masker, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan kita. Kita keluar dari rumah harus pakai masker, jaga jarak dan jauhi kerumunan massa. Dengan menjalankan protokol kesehatan ini, kita sudah membantu memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kita melindungi diri kita dan juga kita melindungi sesama kita. Selain menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Lalu, apakah kita harus putus asa? Tidak. Kita yakin bahwa Tuhan akan membantu, melindungi, dan menyertai kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyaksikan pesan Tuhan dalam video kitab suci tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Kita saksikan bersama videonya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Anak-anak siswa-siswi SDK 3 yang terkasih, tadi kita sudah menyaksikan video tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus melakukan perjalanan menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea, dia masuk ke suatu daerah, suatu desa. Tiba-tiba datang 10 orang yang sakit kusta. Sakit kusta itu sangat mengerikan, sehingga orang-orang yang menderita sakit kusta tidak diizinkan tinggal di dalam kampung itu atau desa itu. Mereka hidup jauh, bahkan ada yang tidur di kuburan, mereka dikucilkan. Ketika mereka melihat Yesus datang, mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan mereka. Maka dengan penuh keyakinan mereka berteriak pada Yesus, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus melihat mereka. Yesus melihat mereka dan merasa kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia merasa kasihan kepada 10 orang kusta ini. Sehingga Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ke-10 orang kusta ini, mereka yakin apa yang dikatakan oleh Yesus, sehingga mereka pergi. Mereka mau memperlihatkan diri mereka ke hadapan imam-imam. Ketika dalam perjalanan, mereka sadar bahwa mereka sudah sembuh. Mereka begitu bergembira, mereka begitu bersukacita. Ada salah satu dari 10 orang kusta ini, dia berasal dari Samaria. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah sembuh, dia sudah bersih, dia sudah sehat, dia terus berlari kembali kepada Yesus. Apa yang dia lakukan di hadapan Yesus? Dia sujud dan bersyukur kepada Yesus karena dia sudah sembuh. Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang ini semuanya telah tahir? Lalu kemana yang 9-nya? Dan Yesus pun berkata kepada orang Samaria itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Anak-anak yang terkasih, kita sekarang hidup dalam masa pandemi COVID-19 yang mengerikan dan menakutkan kita. Kita mau jalan kemana-mana, takut. Kita mau pergi sekolah, takut. Kita mau belajar bersama teman-teman, kita takut. Orang tua takut. Kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan ini, kita bisa terhindar dari virus corona. Apa saja yang harus kita lakukan? Cuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun. Kalau tidak, ada hand sanitizer yang bisa kita pakai untuk membersihkan tangan kita. Lalu, kalau misalnya kita harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker yang benar. Saat berada di luar rumah, kita harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Jaga jarak dengan sesama di sekitar kita. Dan kita usahakan supaya menghindari kerumunan massa. Dan kalau memang tidak ada yang lebih penting di luar, lebih baik kita di rumah saja. Anak-anak yang terkasih, protokol kesehatan ini
bukan sekedar untuk kita jalankan, bukan sekedar supaya kita terhindar, tetapi dengan menjalankan protokol kesehatan ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini karena kita menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih sehat. Jadi dengan menjalankan protokol kesehatan, COVID-19 adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa sampai pada hari ini saya masih sehat. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini? Kita bisa berbagi berkat yang Tuhan berikan berupa kesehatan ini kepada sesama. Caranya kita bisa bagikan masker jika kita punya lebih. Kita melihat ada yang tidak punya masker, kita bisa berbagi. Kita juga bisa memberikan sesuatu kepada sesama. Hari ini Ibu Guru mau ajak kita semua untuk mengungkapkan rasa syukur kita sama seperti satu orang kusta yang mengucapkan syukur kepada Yesus. Ibu Guru mau ajak kita semua untuk membuat sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Untuk itu nanti kita akan buatkan satu celengan COVID-19 yang kita beri nama celengan COVID-19. Celengan ini nanti hasilnya akan kita kumpulkan, lalu kita gunakan hasil celengan ini untuk keperluan saudara-saudara kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan buat dulu celengan ini sebagai ungkapan rasa syukur kita. Baik anak-anak, ini celengan COVID-nya kita beri nama ya, celengan COVID-19. Celengan COVID-19 kita sudah jadi. Ibu Guru harapkan kita semua bisa berbagi, menyisihkan sebagian dari apa yang kita punya untuk dapat membantu saudara-saudara kita. Terima kasih. Anak-anak yang terkasih, setelah celengan kita sudah jadi, itu nanti akan dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Setiap kali uang jajan kita sisihkan untuk berbagi dengan sesama. Baik, sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, kita sama-sama mengungkapkan rasa syukur kita karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan yang baik, melindungi kita, menjaga, dan selalu memberkati kita, sehingga pada hari ini, pada kesempatan ini, kita boleh melaksanakan katekese Prapaskah ini dengan baik. Mari kita wujud nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan berbuat kasih terhadap sesama. Kita tutup pertemuan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas rahmat, kesehatan, perlindungan dan bimbingan-Mu kepada kami. Hari ini kami boleh mendalami tentang COVID-19 dan semoga kami mampu mengucapkan syukur kepadamu melalui tindakan nyata kami dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan kami. Bantulah kami, berkatilah dan lindungilah kami selalu
agar kami selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona. Doa dan harapan ini kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk masker, gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Tepuk virus corona. Bentuknya seperti bola, berambut dan bernyawa. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk hand sanitizer, cuci bersih tanganmu dari virus dengan cairan hand sanitizer. Tuangkan, usapkan dengan rata. Tanganku terbebas dari kuman. Yes. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Tepuk jaga jarak. Berdekatan no. Bersalaman namaste. Bergandengan jangan dulu. Kamu di sana, aku di sini. Semua demi keselamatan Asia. Tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja.